Prime Talk Tajam Mendalam kembali hadir di tengah berbagai polemik yang bermunculan. Pemerintah mulai merealisasikan impor beras untuk menstabilkan harga dan mengamankan cadangan beras nasional. Saat ini, sekitar 57.000 ton beras impor Vietnam telah tiba di Indonesia melalui 3 pelabuhan dan pemerintah menjamin impor beras tidak akan mengganggu para petani karena hanya akan dipakai untuk menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya Maret nanti. Bagaimana ketahanan pangan kita sebenarnya? Apakah impor beras merupakan keputusan tepat yang memang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada? Kami akan mengulasnya bersama Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Siswono Yudosodo, dan Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Gabah, Sutarto Alimuso, yang sudah hadir bersama kami. Bapak-bapak silakan. Malam. Silakan Pak. Malam. Halo malam, silakan. Asis, silakan malam. Kilang padi di kawasan Belang Bintang, Aceh Besar menutup kegiatan operasionalnya. Penghentian operasional sementara ini diperkirakan akan berlangsung hingga sebulan ke depan akibat stok gabah dari para petani yang kosong karena memasuki masa tanam. Rencananya, kilang padi baru akan kembali beroperasi pada bulan Maret dan April mendatang dengan kemampuan penggilingan padi mencapai 20 ton per hari. Sementara di wilayah PD Aceh, pasokan gabah ke pabrik penggilingan padi juga masih sangat minim meskipun telah memasuki masa panen. Data dari pengusaha penggilingan padi setempat menyatakan saat ini penggilingan hanya bisa memproduksi sekitar 5 ton beras setiap harinya, dari yang biasanya bisa mencapai 8 hingga 10 ton beras saat musim panen tiba. Begitu pula dengan sejumlah penggilingan padi di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, juga mulai sepi dalam beberapa bulan terakhir dan terancam ditutup sementara. Kegiatan operasional penggilingan nyaris tidak bisa dilakukan atau hanya dilakukan maksimal 1 hingga 2 kali per hari. Minimnya aktivitas diakibatkan rendahnya suplai gabah dari para petani dan banyaknya lahan persawahan yang terserang hama. Tim Liputan Metro TV. Sebenarnya berapa kebutuhan beras nasional dengan kemampuan produksi beras di tanah air? Nah, kami memiliki data yang kami olah dari berbagai sumber seperti dari data Kementerian Pertanian dan juga dari BPS. Kalau kita lihat jumlah populasi Indonesia saat ini mencapai 261 juta jiwa. Kita perkirakan jika saja ada 60% penduduk yang mengkonsumsi beras, maka diperkirakan ada sekitar 156,6 juta jiwa yang tercatat sebagai konsumen beras. Kita lihat di data selanjutnya, di mana konsumsi beras per kapita itu mencapai 114,6 kg per orangnya setiap tahun. Jika ditarik dalam skala nasional, 114,6 kg dikali kemudian jumlah 60% tadi sekitar 156,6 juta yang mengkonsumsi beras, maka kebutuhan atau konsumsi beras kita sendiri itu ada 17,95 juta ton atau hampir 18 juta ton setiap tahunnya. Kita lihat bagaimana kemampuan produksi beras di Indonesia. Nah, data Kementerian Pertanian, luas lahan pertanian, baik itu sawah maupun ladang, saat ini ada 7,74 juta hektar. Dengan penyusutan lahan 13,5 hektar setiap tahunnya. Jika kondisi normal dan mendukung produktivitas pertanian, 1 hektar lahan pertanian diperkirakan mampu menghasilkan 5 ton gabah kering panen. Di mana dari gabah kering ini jika diproses lebih lanjut akan menghasilkan 2 hingga 2,5 ton beras. Dari jumlah ini, jika dikalikan dengan luas lahan pertanian yang kita miliki, maka beras yang bisa kita produksi itu hanya sekitar 15,48 juta ton atau hingga 19,35 juta ton setiap tahunnya. Nah, ini apakah cukup atau tidak? Coba saya langsung tanya saja kalau gitu ke narasumber kami yang sudah hadir bersama kami, Pak Sutarto. Sebenarnya stok beras kami ini mencukupi atau tidak sih punya kita? Ya, sebenarnya kalau kita melihat situasi sekian puluh tahun ini, perkembangan sekian puluh tahun memang pada saat-saat tertentu kita memang kurang. Yeah. Pada tahun-tahun tertentu kita lebih. Dan itu kalau kita rata-rata sebenarnya setiap tahun itu ternyata kita pada posisi hampir dapat dikatakan hampir setiap tahun itu kita impor. Memang itu. Artinya apa? Berarti pada tahun-tahun tertentu yang saya katakan kurang, pada tahun tertentu lebih, itu sebenarnya karena masalah iklim.
masalah iklim dan masalah hama. Seperti katakanlah kalau kita pernah tidak impor tahun 2009, tahun 2008, kemudian juga tahun 2013 tidak impor, kemudian tahun lalu kita juga tidak pada dasarnya tidak impor. Ini semua kan pada saat-saat tertentu kita itu surplus, tapi pada saat-saat tertentu itu memang kurang. Kalau saat ini saat apa nih Pak? Nah, kita sekarang berbicara tahun 2018 awal. Nah, kita semua tahu bahwa yang setiap bulan Januari, Februari itu, awal Februari itu menurut pengalaman puluhan tahun ini adalah pada saat paceklik yang berat. Paceklik yang berat itu kalau kondisi normal, itu biasanya bisa ditutup oleh produksi dan sisa produksi tahun lalu. Tapi kalau pada saat produksi belum menutup, kemudian stok juga kurang, itu pasti akan terjadi gejolak harga seperti situasi-situasi sekarang ini. Oke, nah Pak Sis, kalau kita lihat kemampuan petani sendiri dalam menghadapi berbagai kendala, untuk kita bicara tahun ini, awal tahun ini, seperti apa sih sebenarnya? Ya, tahun ini Januari Februari seperti Mas Tarto katakan tadi itu, sepanjang tahun selama ini selalu pada waktu itu harga beras memang paling tinggi. Sebabnya apa? Karena yang tanam Oktober belum panen. Kalaupun panen Januari, sejak beras itu dipanen, padi itu dipanen, sampai menjadi beras di konsumen itu makan waktu 1 bulan. Jadi belum masuk ke pasar. Jadi gabah dari mana yang ada di pasar? Yaitu ekspanen yang bulan Juni yang lalu, yang sudah menipis. Jadi di sini di ujung ini memang lagi berat. Tapi petani sendiri pada waktu ini, saya lihat kurang rileks ya dalam memproduksi padi ini. Karena sejak dari awal, dia begitu hasil ditentukan harus dijual dengan harga HPP 3.800. Padahal dia bisa jual ke tengkulak sampai 4.800. Sudah tidak rileks. Jatuh ke penggilingan diikat dengan harga eceran tertinggi, dia sendiri tegang. Ada pabrik beras yang membeli di atas HPP cukup tinggi, malah jadi pidanakan. Jadi menurut hemat saya kita perlu lakukan relaxation dalam tata niaga dan perberasan ini, agar semua orang bisa berprestasi maksimal. Karena sampai saat ini memang belum maksimal begitu hasilnya. Sama sekali tidak maksimal. Ambillah contoh, misalnya contoh. Pemerintah menetapkan sekarang IP 300. Petani harus nanam beras. Padahal kearifan lokal mereka sudah mengajarkan bahwa beras itu tanam beras, palawija beras. Supaya hamanya tidak meledak. Dengan keharusan itu jadi meledak, petani juga tegang. Lahan padi gogo yang biasanya 1 tahun 1 kali, diharuskan harus 2 kali. Mereka itu udah bergenerasi, biasanya hanya di awal musim hujan, selesai karena lingkungan situ kering. Dipaksa harus 2 kali. Hasil yang kedua kekeringan, petani stres. Jadi menurut hemat saya kita perlu melakukan evaluasi kembali kebijakan mengenai perpadian ini, agar semua orang bisa berprestasi maksimal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Anda juga melihat seperti itu, perlu ada memang reformasinya di sini? Iya, saya sendiri dengan teman-teman, artinya karena saya sebagai Ketua Umum Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, itu selalu yang dikeluhkan oleh teman-teman di lapangan juga, kita ini mestinya dengan tenang, dengan rileks seperti yang disampaikan oleh Pak Siswono tadi. Bagaimana kita membantu pemerintah untuk bisa menggiling padi, mengeringkan gabah, kemudian menggiling gabah, menyediakan menjadi beras, kemudian Bulog bisa menampung sebagian, kemudian sebagian harus mengisi pasar, seperti itu. Ini kan perlu sesuatu yang tidak mendapat tekanan dari siapapun. Kalau ada tekanan-tekanan pasti ini justru akan menjadi satu masalah yang berarti. Nah, situasi sekarang sebenarnya seperti kita tadi bicara mengenai data, bahwa sebenarnya situasi sekarang itu yang saya katakan paceklik yang paling mendalam, artinya yang paling dalam, disitulah peran pemerintah harus melakukan operasi pasar besar-besaran, dan bahkan bila perlu memberikan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, itu bisa diberikan bantuan pangan murah. Nah itulah yang sebenarnya yang sekarang ini beberapa daerah sudah melakukan. Sebagai contoh sebenarnya di DKI
itu ada beras murah yang dikeluarkan oleh Pemda. Kalau ini bisa dilakukan, saya kira tidak terjadi persoalan-persoalan seperti kenaikan harga. Saya ingin tanya ke Bapak-Bapak, sebenarnya kalau kebijakan impor beras sendiri, melihat kondisi yang terjadi saat ini, itu apakah sudah tepat dilakukan? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini.